بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita ulangi. Setengah daripada adab di dalam persahabatan yang ketujuh, yaitu mendoakannya ketika berada sendirian, baik di masa hidupnya dan sesudah wafatnya, dengan segala yang disukainya bagi dirinya dan keluarganya. Maka engkau doakan dia sebagaimana engkau mendoakan diri engkau, dan janganlah engkau bedakan antara diri engkau dengan dia, karena doa engkau baginya, yang dibagi sahabat kita, sama dengan doanya bagi engkau. Jadi ketika kita mendoakan saudara kita, itu pada hakikatnya kita mendoakan diri kita. Jadi kalau kita mendoakan kebaikan kepada saudara kita, kepada sahabat dan teman kita, sebetulnya doa itu adalah untuk kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza da'a rajulu li akhihi fi dhahril ghaib, qala al-malak wa laka mithlu dzalik." Apabila seseorang berdoa bagi saudaranya dalam keadaan sendirian, artinya bi dhahril ghaib, orang yang kita doakan itu ada di hadapan kita. Itu maksudnya sendirian. Orang yang kita doakan itu tidak di hadapan kita. Maka ketika kita mendoakannya, malaikat berkata kepada siapa? Kepada orang yang mendoakan tadi. Apa ujar malaikat? Dan bagi engkau seperti dia. Walaka mithlu dzalik. Jadi apa yang kita minta kebaikan kepada saudara kita, maka seperti itulah malaikat mendoakan kita. Jadi mun kita mendoakan adalah, misalnya, ya Allah, kabulkanlah hajat saudara ulun, mudahkanlah urusan mereka, berikan kesehatan mereka di dalam ketaatan, panjang umur dan di dalam keafiatan. Ujar malaikat, ikam pun nangkai tujuan dapat Allah. Walaka mithlu dzalik. Sebaliknya ketika kita mendoakan keburukan kepada mereka, kepada saudara-saudara kita, maka malaikat pun juga mengatakan, seperti itu juga aku mendoakan engkau. Jadi alangkah ruginya ketika kita mendoakan orang lain dengan doa keburukan. Kita berharap mendapatkan keberuntungan dengan doa yang buruk tadi, padahal sedikit pun tidak. Tetapi malaikat mendoakan kita, falaka mithlu dzalik, sebagaimana engkau mendoakan keburukan kepada saudara engkau, maka seperti itulah yang engkau dapatkan. Bahkan seandainya musuh kita juga, maka doakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Apalagi saudara kita,
Ya abah guru tuh pada tengah malaman dah. Ini diceritakan beliau ketika qiyamul lail, beliau mendoakan orang-orang yang memusuhi beliau, orang-orang yang membenci beliau, agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ini disaksikan oleh anak angkat beliau. Menangis sidin, ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang memusuhi ulun, ya Allah. Ampuni dosa orang yang membenci ulun, ya Allah. Hanlah akhlaknya waliullah. Mun kita kada, ya Allah, dahannya karena kayap 2 tahun. Kalinya seorang karena kayap. Sekalipun itu adalah orang yang membenci kita, maka adab kita sebagai orang yang beriman yang mengikuti Rasulullah adalah mendoakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Kada salahnya kita mendoakan orang lain, sekalipun itu adalah musuh kita, dengan doa-doa kebaikan. Karena doa itu akan kembali kepada kita. Walaka mithlu dzalik, ujar malaikat, engkau seperti yang engkau minta untuk saudara engkau, itulah yang engkau dapatkan. Malaikat langsung yang menjawab. Dalam lafaz yang lain Allah berkata, bika abda'u, artinya dengan engkau aku mulai. Kalau di dalam lafaz yang lain, artinya riwayat yang lain, Allah menyahuti doa kita, bika abda'u, sebagaimana engkau mendoakan saudara engkau dengan doa-doa kebaikan, maka aku memulai kebaikan untuk engkau. Bika abda'u. Itu di dalam riwayat yang lain. Kalau riwayat yang pertama, malaikat itu menjawab, falaka mithlu dzalik. Sama saja maknanya dah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu lirrajuli fi akhihi ma la yustajabu lahu fi nafsihi. Artinya dikabulkan doa seseorang bagi saudaranya, tidak dikabulkan baginya mengenai dirinya. Terkadang inilah ujar Nabi, ketika kita mendoakan saudara kita, itu segera Allah kabulkan doa kita. Tapi belum tentu doa yang kita inginkan untuk diri kita itu dikabulkan oleh Allah. Jadi lebih segera kabul doa yang kita minta untuk saudara kita daripada doa yang kita minta untuk diri kita. Nih hadisnya, yustajabu lirrajuli fi akhihi ma la yustajabu lahu fi nafsihi. Jadi doa yang kita panjatkan untuk saudara-saudara kita itu segera dikabulkan oleh Allah. Dan belum tentu doa yang kita minta untuk diri kita itu dikabulkan oleh Allah. Allah itu mencintai seorang hamba yang ia lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya. Ia lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya. Ini orang yang dicintai Allah. Bahkan doa pun ia lebih suka mendoakan orang lain. Allah, daripada mendoakan dirinya. Pernah kalau lah ulun kisahkan ada dahulu seseorang yang gawiannya itu duduk di muka rumah. Gawiannya duduk di muka rumah. Siapa saja yang lewat didoakan sidin. Siapa yang lewat didoakan sidin. Kakanakan lewat mudahan panjang umurnya. Orang tua lewat mudahan
disehatkan oleh Allah. Pedagang lewat mudahan dimurahkan rezekinya oleh Allah. Yang anum nih lewat mudahan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Orang yang garing lewat mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah. Siapapun yang lewat di depan rumahnya ia doakan. Maka dengan sebab itulah Allah angkat orang ini menjadi waliyun min awliyaillah. Jadi wali karena ketujuh mendoakan orang. Akhirnya seseorang ini menjadi habibullah, kekasihnya Allah. Jadi jangan malas kita mendoakan orang lain, itu jangan malas. Ini menyebabkan kenapa doa yang di dalam manaqib Syekh Seman itu mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah ampunilah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah sayangi umat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah tutupi aib kesalahan umat Sayyidina Muhammad. Allahumma jubur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah tambali kekurangan umat Sayyidina Muhammad. Orang yang membaca itu kata Syekh Seman 4 kali sesudah salat subuh berturut-turut, maka ia akan diberikan oleh Allah mendapatkan martabat fadilat wali qutub. Ini pangkat yang luar biasa. Ketika itu ia diberikan makam seperti wali qutub berkat doa tadi. Maksudnya apa? Karena seluruh para aulia Allah mereka suka mendoakan orang lain. Yang mereka doakan hanya umat Rasulullah. Gawian wali nih, katujuh mendoakan umat Rasulullah. Katujuh mendoakan umat Nabi Muhammad. Jadi orang yang mengikuti mereka maka akan mendapatkan martabat seperti mereka. Martabat fadilat wali qutub. Sama dengan kita mendoakan saudara-saudara kita dengan doa-doa kebaikan. Bila melihat orang yang ahli maksiat, kita minta kepada Allah, mudahan Allah berikannya taufik dan hidayah. Mudahan Allah berikannya taubatan nasuha. Doa tadi itu, ya ujar malaikat, walaka mithlu dzalik. Nyawa pun juga sama dengan itu. Jadi kita ada perlu lawan seorang bang otomatis. Ketika kita mendoakan orang lain, otomatis doa yang kita minta itu gasan kita. Siapa yang memintakan? Malaikat yang memintakan. Kada sembarangan bang. Kada kita langsung meminta, kada malaikat yang memintakan kita. Walaka mithlu dzalik. Ya Rasulullah. Dan inilah akhlak orang-orang saleh. Mereka suka mendoakan orang lain. Madalah jelah bila kita mendoakan orang atau pangabulan, nah pas orang mendoakan diri seorang ya ada singkabulan sama penanamba. Penanamba itu bila ini menambahi seorang kada mau kabul. Ini pang hadisnya nih. Di sini hadisnya. Mungkin kita tulah menambahi meniup banyu seorang minum bebangat. Tapi pas kita meniupi banyu orang karena di dalamnya ada doa. Di dalamnya itu ada doa. Ya Allah, dengan berkat Al-Quran, dengan berkat Rasulullah, dengan berkat para aulia Allah, ya Allah sembuhkan penyakit fulan bin fulan. Lalu ditiupi itu doa atau ngarannya doa ya yang qabul. Karena kita mendoakan orang lain, pas doa kita seorang ya kada sekabulan. Kalinya dasar ada hadis nabinya lah, yustajabu lirrajuli fi akhihi ma la yustajabu lahu fi nafsi. Ini jawabannya nih. Karena ketika kita menginginkan kebaikan kepada orang lain, Allah itu segera mengabulkan.
Allah segera mengabulkan. Tapi ketika kita hanya menginginkan kebaikan untuk diri kita saja, maka Allah tidak akan segera mengabulkan itu. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, da'watu rajuli li akhihi fi dhahril ghaibi la turad. Doa seseorang bagi saudaranya di saat sendirian, artinya bukan di hadapannya, ia mendoakan saudaranya, maka doa itu tidak ditolak oleh Allah. Artinya kada pacangan ditolak Tuhan. Jadi bila kita nih kaganangan kawan kita kalah, kan kita neratan sorongonan keganan kawan mau kayak apa kabarnya, doakan langsung, ya Allah mudahan disehatakan awaknya, mudahan dipanjangkan umurnya, mudahan dilapangkan rizkinya ya Allah. Biar dalam hati doa itu baik di lisan ataupun di hati sama aja. Sama aja. Atau keganangan perguruan, misalnya keganangan perguruan, doakan guru kita, ya Allah panjangkan umur Sidin, beri kesehatan kepada Sidin ya Allah, kabulkan seluruh hajat-hajat Sidin ya Allah. Jadi syaitan itu hilang bila kita tuh berdoa di hati kita. Yang orang waktu berdoa lawan Allah, syaitan itu melacung. Waktu kita tuh sangkal lawan orang dong, sangkal lawan orang, berdoa kita lawan Allah dengan doa kebaikan kepada orang yang kita sangkali tadi, syaitan itu melacung. Syaitan itu hendak menuju akan hati kita supaya kita ini sangkal lawan orang. Tapi ketika kita memaksa hati kita untuk mendoakan orang lain, syaitan lepas. Itu hebatnya doa. Makanya ini yang disebut dengan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang yang beriman, senjata bagi para syaitan yang ingin merusak hati kita. Maka senjatanya adalah doa. Kadang kita bila mengganang orang itulah yang kita muari, lalu sangkal, lalu macam-macam hati kita. Jika kita doakan bang, ya Allah mudahan ini tuh baik aja. Orangnya dah, mudahan hatinya bersih aja ya Allah. Hilangan dong guronom di hati kita yang sangkalnya syaitan tadi mengulah. Ini rahasia doa adalah rahasia doa. Ad-du'a silahul mu'min. Di dalam riwayat yang lain, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Otaknya ibadah adalah doa. Maka jangan pernah kita meremehkan doa saudara kita. Jangan pernah meremehkan. Makanya orang-orang bahari adalah bila bertamu kakawanan, tolong doalah, doakan ulunlah. Apalagi orang yang hanyar bulik haji, minta doakan lawannya. 40 hari sesudah mereka pulang daripada berhaji, itu dikabulkan doa mereka. Mereka itu mendapatkan dakwah mustajabah. Orang yang bulik haji, siap-siap menjajah. Habis nih, begini minta doa lawan dia. Apa doa yang paling bagus kita minta dengan orang-orang yang pulang daripada berhaji? Doakan ulun, mudahan Allah maampuni dosa-dosa ulun sakeluargaan. Itu aja minta. Aduh saya yang pina qabul hajat macam-macam. Doakan ulun, mudahan dosa ulun dan dosa keluarga ulun diampuni Allah. Itu aja. Bila hanya minta doa lawan orang kan itu aja, mudahan dosa ulun diampuni Allah. Bila sudah diampuni beres urusan. Yang maulah kita hijabnya lawan Tuhan karena dosa kita, yang maulah ngalih rajaki ini karena dosa kita.
Yang maulah ilmu ningali bana masuk ke dalam hati kita tuh karena dosa. Makanya ujar gurunya Imam Syafi'i, fa innal ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu itu nur, kata Imam Waqi'. Ilmu itu nur. Fa inna nurallah, dan bahwasanya nurnya Allah la yuhda lil 'asi, tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang yang maksiat. Jadi yang menghalangi ilmu itu masuk ke dalam hati kita itu kada lain karena dosa-dosa kita. Maka kita berhajat agar kawan kita, saudara kita, sahabat kita mendoakan kita agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini dosa kita nih yang jadi penghalang gonol nih lawan Tuhan. Dosa aja. Dosa inilah yang lalu hati kita nih hibak lawan hantu, hibak lawan syaitan. Jadi yang digurumuki oleh syaitan nih kenapa? Karena di hati kita nih ada bau buruk, lalu lalat hibak. Dosa lalu syaitan itu menggerombongi hati kita nih. Ya ujar di dalam satu riwayatnya, laula anna syaitan yahumuna fi qulubi bani adam lanadharu ila malakutis sama. Seandainya tidak ada syaitan yang menghurung hati manusia. Syaitan ini menghurung hati kita nih. Kenapa dihurungnya? Karena berbau tadi. Kenapa jadi berbau? Dosa sing banyak. Lalu dihurung oleh syaitan. Seandainya kata Rasulullah tidak ada syaitan yang menggerombongi hati manusia, lanadharu ila malakutis sama. Niscaya manusia itu ma'rifah berataan lawan Tuhannya. Ma'rifah berataan. Ya Rasulullah. Jadi bila bertamu ini masih belum 40 hari ini lawan orang yang bulik haji nih. Itu caranya dah. Doakan ulun lah, mudahan Allah ampuni dosa ulun. Tambahi mun anak sakeluargaan. Itu permintaan yang terbaik ketika orang pulang daripada haji. Mereka itu bekas sujud di Masjidil Haram. Mereka itu bekas sujud di Masjid Nabawi, sehingga keberkahan mereka itu masih diberikan oleh Allah ketika pulang kampung. Tubuh mereka masih mengelilingi Ka'bahnya Allah. Makanya biasanya orang bulik haji itu lalu masih mimpi itu masih di sananya, ruhnya itu model kada hakun belapas hendak di sana ya terus. Ulun ingat waktu bulik haji dahulu hampir setiap malam ini mimpi di sana ya. Karena mimpi tawaf lah, karena mimpi mencium Hajar Aswad lah, karena mimpi sembahyang di Masjid Nabawi lah. Model roh kita tuh enggak ada hakun. Padahal sudah di kampung nek. Ya Rasulullah. Mudahan bagi yang belum haji, mudahan diberikan rezeki oleh Allah kau menunaikan ibadah haji dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah. Inya haji ini lain urusan duit, tapi urusan panggilan Allah. Urusan panggilan. Jadi kita jangan mengkerdilkan kudrat Tuhan. Asakadada harapan udah jadi bahaji. Apalagi bahaji wah ini 2050 hanya tulak. Jangan, itu masih prediksi manusia. Itu masih prediksi manusia. Ketentuan Allah tidak ada yang tahu. Tahun ini kan bisa jadi. Siapa tahu? Jelas minta lawan Tuhan. Dan minta buat juga kuitan kita, anak bini kita, keluarga kita, jiran kita, didoakan juga. Jangan menyorongonan aja berdoa tuh. Mun doa aja pamalar, apalagi duit.
Doa tuh pamalar, ya Allah, tulakakan ulun ya Allah haji ya Allah, ulun aja ya Allah tahun ini di kampung, yang lain jangan. Doa aja pamalar, apalagi duit. Padahal belum tentu kabul, belum tentu tuh kabul. Iya dipalarakan juga. Ini kau ya Allah sakampungan ya Allah tahun ini, mudahan kau naik haji ya Allah, mudahan kau berumrah sakampungan. Nah kemudian jadi da'watul rajuli li akhihi fi dhahril ghaib la turad. Doa seseorang bagi saudaranya di saat sendirian itu tidak ditolak. La turad, kada bacaan ditolak Tuhan. Yakin ya. Tapi jangan bapadah kita, jangan. Waktu berteleponan, mudahan ikam selamat, itu kada bi dhahril ghaib ngarannya. Bi dhahril ghaib itu orang yang kita doakan tuh kada tahu. Orang yang kita doakan itu kada tahu. Itu ngarannya bi dhahril ghaib. Mun di hadapannya atau rahatan berteleponan itu lain doa bi dhahril ghaib, tapi bagus saja, bukannya salah, bagus saja. Cuman mun hendak mustajab maka doa bi dhahril ghaib itu lebih segera dikabulkan Allah. Bila laki itu begawi bini mendoakan, rahatan kadada laki sudah keluar, ya Allah salamatakan laki ulun ya Allah di perjalanan, salamatakan laki ulun ya Allah begawi di laut, salamatakan ya Allah, iya jaga hatinya daripada bebinian yang lain ya Allah. Itu pasti sudah. Kada usah bapada. Doakan ujuran yang arti bi dhahril ghaib itu gitu. Ini bagus saya, mun di hadapan tuh bagus saja juga. Cuman kita hendak yang la turad lah, yang kada ditolak Tuhan nah. Itu yang kita hendak tuh, yang mustajabud da'wah nah. Kita ini rancak di hadapan aja, mudahan ikam selamat jar, mudahan ikam sehat. Mbah sorongonan kada dia mendoakan orang, rahatan di hadapan orang aja. Ini nih kebanyakan kita tuh yang kada imbas sumbahyang tuh atau di sujud terakhir tuh, ya Allah salamatakan anak ulun ya Allah, salamatakan tetangga ulun ya Allah, kabulakan hajat ini bakawinan ya Allah. Kada suah kita nih pastilah paling rahatan berhadapan. Lalu kada masuk di dalam doa Nabi nih, di dalam hadis Nabi nih, da'watul rajuli li akhihi fi dhahril ghaib la turad. Makanya diartikan sidin, doa seseorang bagi saudaranya di saat sendirian. Sorongonan. Kada rahatan di hadapannya ada. Di saat sendirian. Perlu latihan kita nih nang ini, perlu. Ya memang doa ini kan ibadah. Dan ibadah itu perlu riyadhah dan mujahadah, latihan dan kesungguhan. Karena semakin banyak kita berdoa, itu semakin lama ibadah yang kita kerjakan, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Doa itu ibadah. Sudah juga kalau daripada akan adab di dalam berdoa, kita berdoa itu bukan menuntut sesuatu kepada Allah, tapi niat yang pertama ma'amalakan suruh Tuhan. Itu niat kita, karena Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum. Memintalah engkau kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabulkan. Jadi ud'uni itu makom hamba, astajib lakum itu makom Tuhan. Paham? Jadi ud'uni itu ubudiyah,
Astajib lakum itu maqam rububiyah. Artinya tugas kita mengumbati apa ujar Tuhan, jar Tuhan, ud'uni, minta ikam lawan aku, minta kita lawan Tuhan. Kenapa jadi kita minta? Tuhan menyuruh. Paham nggak? Tuhan menyuruh. Urusan qabul jangan dipikirkan karena ini ranah Tuhan. Paham? Urusan qabul itu urusan Allah, bukan urusan hamba. Ini sudah maqam rububiyah. Jadi jangan umpat ma'atur gitu, jangan umpat ma'atur. Yang urusan qabul kada qabul itu urusan Tuhan. Bila kita masih memikirkan qabul atau kada, berarti kita ada tadbir, ada pengaturan kepada Allah. Karena kita yakin aja ketika Allah mengabulkan hambanya itu dengan berbagai macam cara. Ulama menyebutkan itu dengan 3 cara Allah mengabulkan doa hambanya. Yang pertama, ujar ulama adalah doa yang ia minta itu sesuai Allah, apa yang ia minta itu yang dikabulkan oleh Allah. Itu cara yang pertama. Inya meminta jabatan, dasar diberi Tuhan jabatan. Inya meminta kekayaan, dasar diberi Tuhan kekayaan. Kemudian cara, dan itu segera diberikan oleh Allah. Cara yang kedua, Allah kabulkan doa kita. Allah kabulkan doa kita sesuai dengan apa yang kita minta, tapi talambat. Nangkaya Nabi siapa? Ibrahim meminta anak kepada Allah itu 40 tahun berdoa. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah ulun zuriat daripada orang-orang saleh. Beri ulun anak minas salihin, di dalam orang-orang saleh. Beliau meminta ini 40 tahun baru dikabulkan Allah. Maka lahirlah Nabiullah Ismail alaihi salam. 40 tahun tu Nabi, seorang Nabi lahir, wali jauh, tuan guru maginnya, hendak situ sini kabul. Makanya mun kita nila doa yang kita minta dikabulkan Tuhan, antara tuh bisa jadi istidraj atau rahmat murni dari Allah, antara. Makanya orang bahari bila dikabulkan doa tuh khawatir masih di hatinya nih, khawatir musiah ini istidraj. Itu hati orang-orang saleh bahari. Ada yang himong luar biasa bang, mereka khawatir doa yang inya minta ini dikabulkan oleh Allah, musiah ini istidraj, lanjuran dari Allah. Maka bukan rahmat, bukan kebaikan, malah laknat dari Allah. Itu cara yang kedua, Allah kabulkan sesuai dengan permintaannya, tapi lambat. Bahkan ada yang setelah ia meninggal dunia baru dikabulkan Allah. Ada yang setelah ia meninggal dunia. Dulu ada seorang perempuan yang memiliki anak yang luar biasa mecalnya. Preman nyergitan. Pokoknya nakal mampus tuh bang. Tuhuk macam-macam kuitan ini sudah mengikhtiari minta banyu ke tuan guru, kada mempan juga. Minta banyu lawan Habib kada mempan juga. Didoakan bebangat. Didoakan tuh bebangat. Tapi si kuitan ini kada pernah putus asa. Ya Allah, jadikan anak ulun min ibadillahi salihin, di dalam golongan hamba-hamba Engkau yang saleh ya Allah. Berikan ia taufik dan hidayah ya Allah. Sampai meninggal dunia anak tadi masih preman, masih macal. Artinya kada kabul nih selama hidupnya nih kada kabul. Ternyata pada suatu hari
anak ini ziarah ke kubur kuitannya si mama nih. Ketika melihat nisan kuburan si mama, mengkerung menangis si anak ini. Di situ Allah berikan hidayah. Mengkerung anak ini menangis bian kada gampangan ulun taubat mai, ulun ampih lagi dah melakukan maksiat, ulun taubat mai, ya lawan Allah, ulun taubat lawan Allah. Akhirnya setelah ziarah itu berubah total. Si anak laki-laki ini berubah total dan dijadikan oleh Allah menjadi orang soleh. Imbah meninggal kuitan. Allah. Jadi belum tentu doa yang kita minta ini kabul dengan segera, atau ketika kita masih hidup belum tentu, bisa jadi. Bahkan Rasulullah pun ketika berdoa ada doa yang hanya dikabulkan oleh Allah sesudah wafatnya Rasulullah. Ada beberapa doa yang diminta oleh Nabi kabulnya sesudah meninggal Nabi. Itu Nabi Muhammad. Intinya ketika kita berdoa kepada Allah jangan pernah putus asa, itu aja intinya. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Sekalipun ketika kita berdoa itu kada ada perubahan sama sekali dah. Karena kita yakin aja masalah doa itu ikhtiar yang kadang memberi bakas ya. Kalau lah keyakinan kita nih, doa kita ini hanya sebagai ikhtiar yang tidak memberi bakas. Seandainya ketika kita meminta itu kabul, maka yakin bukan karena doa kita yang mengabulkan, tapi karena kehendak Allah. Itu akidah kita yang selamat. Bukan karena doa kita yang maulah kabul dan itu karena memang kehendak Allah. Karena doa itu masih di dalam ranah ikhtiar. Artinya kada memberi bakas. Jangan diremehkan urusan doa dia. Itu cara yang kedua Allah mengabulkan doa hambanya. Dan cara yang ketiga kata ulama, cara Allah mengabulkan doa si hamba tadi tidak sesuai dengan apa yang dimintanya, tapi yakin itu jauh lebih baik daripada apa yang diinginkannya. Karena Allah mengetahui keadaan kita. Kita nih tohok meminta sugih, tatap aja sakit hidup. Allah lebih mengetahui sakit kita itu lebih baik daripada sugihnya kita. Kita meminta kesembuhan tapi kada kunjung sembuh, kada ampih-ampih garing. Allah lebih mengetahui garing kita itu lebih utama, lebih baik lawan kita daripada sehatnya kita. Mungkin sebab garing ini Allah tambahkan iman kita. Dengan sebab miskin Allah kuatkan keislaman kita. Yang lalu rajin belajaran karena kada sing duitan. Mbak, kujok ada juga urusan baik turun ha belajaran. Jar Tuhan gitu sip aja miskin ngene sudah menbaduit kada terlihat lagi di majelis. Ada yang seikong ke London, ada yang ke Israel. Kemana jar si orang tu jar hanya semalam tu jar ke Jepang. Sugih ngarannya. Kan kita nih tak kumpul di sini berkat miskin ya. Jadi tak kumpul nih. Allah berkat miskin ya. Caka sugih kan ada congol di sini bang. Kebanyakan urusan, kebanyakan kunjungan, lah orang sibuk. Allah. Jadi jangan kita menyangka doa kita nih kada kabul, dan Allah sangat mengetahui apa yang terbaik lawan kita. Cuman kita yang harus paham, bayi lawan kuitan, maka yang paling paham lawan bayi ini dirinya kah, kuitannya kah? Si kuitannya yang paham benar.
Si bayi ini pokoknya hamok tupang diminumi obat pahit, hamok diminumi, tapi tetap dikajal kuitan, karena kuitan tahu obat pahit ini supaya sakitnya segera sembuh. Itu fungsinya dah, hikmahnya kuitan tahu. Tapi si bayi ini karena ia bayi kada paham, lalu hamok. Jadi mun kita ialah kada paham lawan kehidupan yang ditakdirkan oleh Allah, lalu kecewa hati kita. Gurunum terus di dalam hati. Sangkal lalu hidup nih. Karena kada paham dengan apa yang diberikan oleh Allah, bahwasanya inilah yang terbaik. Ini yang terbaik diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kita menyangka menurut nafsu kita ini kada baik, tapi menurut Allah ini yang terbaik. Taharat Tuhan ke taharat kita. Dan yakin kasih sayang Allah itu melebihi daripada kasih sayang orang tua kepada anaknya. Paham Tuhan nih lawan keadaan kita nih, sangat paham. Cuman kita aja yang rancak kada paham, lalu protes, lalu kecewa, lalu gerunum di hati kita. Allah. Lalu sarik pemamainya seharian. Sampai orang gila di mamainya. Orang gila di mamainya. Nganga orang gila. Tapi ngarannya gila, tetapi dihadapinya. Ngarannya gila. Ya Allah ya Rasulullah. Ayo mudahan Allah mudahkan kita memahami atas segala takdir Allah. Allah mudahkan hati kita ini faham. Maka mun kita ini belum paham karena kita ini masih bayi, manganganak, belum dewasa. Ketika hatinya sudah dewasa, hanya paham bahwasanya takdir Allah itulah yang terbaik. Imbahnya itu hanya tahu. Seandainya ujar Rasulullah, Allah buka takdir ini, dibuka oleh Tuhan, takdir kita adalah yang 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan dibuka oleh Allah takdir kita nih, niscaya kita kadada yang sakit hati lawan segala ketentuan Allah. Kadada yang sakit hati. Tapi karena takdir urusan iman, urusan keyakinan, makanya kada dibuka oleh Allah. Allah ingin mengetahui setinggi apa keimanannya. Wabil qadari khairihi wa syarrihi faminallah. Itu yang ingin diinginkan oleh Allah. Allah ingin mengetahui tikas mana gerang ukuran imannya wa. Sebatas mana gerang nyawa paham lawan takdir unda ya Tuhan. Kehendak kita Portugal tuh naik final. Ini belum semifinal aja gugur. Kehendak nih. Menangis Ronaldo. Ulun kada nonton juga, cuman nonton model kayak cuplikan-cuplikannya aja dah. Menangis Ronaldo, fansnya umpat juga menangis, pada kenal kada. Bapak Tuhan kada suah Ronaldo. Umpat juga menangis. Ya Allah. Ada kawai, berarti Allah Ta'ala tuh tahu itu yang terbaik. Allah ingin memberikan kesempatan negara lain pulang yang kawa Piala Dunia nih. Indonesia sudah berumuran udah kawa. Sudah berumuran kata kawa tuh udah diapain lagi sudah. Tapi itu pak yang terbaik jaka umpatnya kira-kira patah 12 aku batis. Nggak tahu dia baik. Jadi ketika ulun batakun nawan guru ulun ialah guru kayak apa jar ulun supaya hati kita tuh nyaman untuk meridhoi lawan takdir Tuhan. Jawaban sidin dengan dalil. Apa dalil yang diucapkan sidin nawan ulun? Falakas sa'atul lati anta fiha. Ini ulun berikit di otak ulun kalimat ini. Falakas sa'atul lati anta fiha.
yang sekarang Allah berikan lawan ikam, itulah yang terbaik. Yang sekarang kita duduk di sini adalah yang Allah takdirkan kita berkumpul di sini, inilah yang terbaik. Iya, tapi jangan dikias-kias ke dosa, jangan udah mabuk ini pang sudah yang terbaik, jangan itu luput tuh maka. Takdir Allah itu ujar Imamul Ghazali ada 4 macam. Ini patut dicatatnya. Takdir Tuhan itu ada 4. Dan kita harus bisa menghadapi 4 macam ini. Kita harus menghadapi 4 macam takdir ini. Allah takdirkan, ketika Allah takdirkan kita dengan nikmat. Ini Imam Ghazali yang menyebutkan. Ketika Allah takdirkan kita dengan nikmat, maka Allah menuntut kita untuk syukur dengan nikmat tersebut. Allah takdirkan kita berduit, dapat rezeki nih, maka kita dituntut syukur ya Tuhan. Itu tuh dituntut syukur dengan nikmat. Maksud syukur apa? Ya gunakan nikmat tersebut kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Allah takdirkan kita mendapatkan bala dan musibah, maka Allah menuntut kita untuk sabar. Rahatan gari, rahatan kada baduit, rahatan dimusuhi orang, jar Tuhan sabar. Amun nyawa sabar, nyawa pacangan dapat kebaikan. Takdir Allah nih, kan musibah itu takdirnya takdir. Maka ketika kita ditimpa musibah, di dalam takdir itu Allah menuntut kita agar kita bersabar. Yakin bahwasanya di dalam musibah ini ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Ada kebaikan dari Allah, sabar. Wa huwa khairul lis-sabirin. Ini akan menjadi kebaikan bagi orang-orang yang sabar. Yang ketiga, ketika Allah takdirkan ketika kita melakukan ketaatan, Allah takdirkan kita taat. Modern kayak sembahyang, kita menuntut ilmu, kita kau membaca Quran, kita kau mengajar, kita kawa bersedekah, ketaatan karena Allah takdirkan kita melakukan ketaatan, maka Allah menuntut kita untuk ikhlas di dalam ketaatan kita. Ini perlu menjadi catatan penting lawan kita nih, supaya kita jangan sabupuk lawan takdir dah. Undang ada sembahyang ini takdir aja. Ini salah memahami takdir. Ketika Allah mentakdirkan kita di dalam ketaatan, maka yang diperintahkan Allah, oh sembahyang nyawa ikhlas, baca Quran nyawa, bujurakan hati nyawa ikhlas, menuntut ilmu nyawa, maka bujurakan luruskan hati nyawa, bujur-bujur menghadap ridha Allah. Ketika nyawa bersedekah, ditakdirkan Allah bersedekah ikhlas. Itu yang dituntut Allah. Artinya Allah kawa menolong kita nih, kawa beribadah. Itu makna ikhlas. At-tabarri 'anil hauli wal quwwah. Ia berlepas diri daripada daya dan upaya. Al-ikhlas at-tabarri 'anil hauli wal quwwah. Kada merasa inya yang sembahyang tapi pertolongan Allah. Itu ngarannya ikhlas. Kada merasa inya yang menuntut ilmu tapi Allah yang menolong. Nah yang keempat, ketika Allah takdirkan kita di dalam maksiat. Ketika Allah takdirkan kita di dalam kemaksiatan. Maksiat itu takdir juga. Tetapi Allah menyuruh kita, menuntut kita. Ketika Allah takdirkan kita di dalam kemaksiatan, apa yang dituntut oleh Allah? Segera bertaubat. Itu jawabannya dah. Jadi rahatan kita adalah ditakdirkan oleh Allah melakukan dosa, maka tahu kita nih, kita dituntut untuk bertobat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, mendapatkan ampunan daripada Tuhan kalian. Taubat. Bila tahunnya seorang ini kada sing sembahyangan taubat.
Itu disuruh Tuhan. Allah memang mentakdirkan kita waktu itu, tapi Allah menuntut kita taubat. Allah takdirkan kita minum tuak misalnya, minum sudah takdir, tapi disuruh Allah taubat nyawa, lah kasih nyawa taubat sebelum ajal menjemput engkau. Paham sudah, bila paham empat nih nyaman tuh kena kita memahami masalah takdir nih. Apabila Allah mentakdirkan kita di dalam nikmat, hadapi lawan syukur. Ketika Allah mentakdirkan kita di dalam bala dan musibah, hadapi dengan sabar. Ketika Allah mentakdirkan kita di dalam ketaatan, maka hadapi dengan ikhlas, dengan cara merasa ditolong Allah ketika ia melakukan ketaatan. Ketika Allah mentakdirkan kita di dalam maksiat, maka Allah menuntut kita agar segera taubat. Imbat tersambat orang nelah, aib orang gibah neh, tahu ni dosa, minta ampun lawan Allah dan minta ampun lawan orang yang kita gibah. Itu caranya tuh menghadapi takdir itu. Pada juga udah berpandang ini dasar perbuatan Tuhan juga, takdir Tuhan juga. Ibu jur, tapi Allah menyuruh taubat. Jangan berkisah takdir, mun kada paham lagi. Ya Allah. Yang kedelapan, adab di dalam persahabatan. Wallahu a'lam bissawab. Ampun maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-arda bi nuri syamsika abadan abada. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad an-nabiy al-ummi al-habib al-'ala al-qadr al-'azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Masya Allah, la quwwata illa billah.